Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Pemilu dan pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kata pemilihan umum atau yang disingkat dengan kata pemilu tentunya sudah tidak asing di telinga kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia pernah melihat langsung bagaimana pemilu dilaksanakan. Namun, walaupun demikian, ada juga masyarakat yang belum tahu atau belum paham tentang apa itu pemilu, untuk apa dilaksanakan pemilu, dan bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Komisi Pemilihan Umum akan memaparkan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan di Karangasem, khususnya melalui pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan adalah merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun, sebelum mengulas tentang pemilu dan pemilihan, mari kita memahami makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang diselenggarakan untuk mencapai cita-cita bersama dengan prinsip keterwakilan. Dengan kata lain, demokrasi adalah mekanisme untuk mewadahi atau menyalurkan beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam memecahkan persoalan bersama. Kualitas demokrasi dapat dinilai dari bagaimana proses demokrasi dilaksanakan, di mana demokrasi harus bersifat prosedural dan substansial. Demokrasi prosedural artinya demokrasi yang dilaksanakan harus memenuhi prosedur-prosedur standar untuk bisa mewadahi keterwakilan rakyat, misalnya adanya partai politik, adanya pemilihan umum yang rutin, dan sebagainya. Sedangkan demokrasi substansial adalah demokrasi bukan hanya selesai dengan terpenuhinya prosedur-prosedur demokrasi, tapi juga harus menyentuh substansi dan kualitas dari prosedur demokrasi itu sendiri. Misalnya, apakah warga telah berpartisipasi tanpa paksaan? Bagaimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan, baik sebagai pemilih maupun dalam sebagai bagian dari warga negara dalam mengawal agenda pemerintahan? Disinilah pentingnya pendidikan pemilih kepada masyarakat sebagai pemilih. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia didasarkan atas sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, serta menjadikan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai aturan main dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, di mana musyawarah itu tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas atau minoritas, tetapi dihasilkan dalam musyawarah itu sendiri. Ini merupakan salah satu keunggulan demokrasi Pancasila. Keunggulan lainnya adalah mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial, serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan kedudukan warga negara dalam demokrasi adalah sama dan seimbang tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Apa tujuan demokrasi? Secara umum, demokrasi bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan atau konflik antara kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong rakyat untuk aktif dalam politik dan pemerintahan, dan juga membatasi kekuasaan pemerintahan. Ciri-ciri negara demokrasi: adanya kemerdekaan, persamaan hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memperoleh pendidikan yang layak, kebebasan pers, kebebasan berkelompok dan berorganisasi. Pemerintahan berada di tangan rakyat. Aspirasi rakyat sebagai pertimbangan utama dalam membuat kebijakan. Mayoritas suara terbanyak akan menjadi keputusan bersama dengan jalan musyawarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemilu dan pemilihan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu sarana pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilu dan pemilihan. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, kota secara langsung dan demokratis sesuai yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Asas pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasa disingkat dengan Luber-Jurdil. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilu atau pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Umum artinya pemilu atau pemilihan berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Bebas artinya seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu maupun pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Rahasia artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaannya atas pilihannya. Pemilih memberikan suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu maupun pemilihan harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan asas adil berarti pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, baik pemilih dan peserta pemilu, mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Tujuan pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan bertujuan untuk 1.
memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. 2. Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. 3. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. Selain hal tersebut, pemilu dan pemilihan juga penting dilaksanakan sebagai sarana pendidikan politik kepada warga negara, proses pergantian kekuasaan secara konstitusional merupakan hak dasar kedaulatan rakyat, terbentuknya wakil rakyat dan pemerintah yang sah. Komponen-komponen penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diantaranya 1. Regulasi. Selain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dan telah mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang tersebut, KPU mengatur secara detail lagi setiap tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan dalam peraturan KPU. 2. Lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, diantaranya Komisi Pemilihan Umum yang biasa disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan. Badan Pengawas Pemilu atau yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki struktur organisasi yang berjenjang terdiri dari KPU RI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan terdapat badan yang bertugas di kecamatan disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, yang bertugas di desa disebut dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan yang bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. 3. Peserta pemilu dan pemilihan. Selain adanya regulasi dan penyelenggara pemilu, peserta pemilu merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Peserta dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah 1. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Anggota partai politik dalam pemilihan legislatif di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. 3. Calon perorangan perwakilan daerah dalam pemilihan anggota DPD. Sedangkan sebagai peserta dalam pemilihan adalah peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh parpol
atau gabungan parpol, atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta dalam pemilihan bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota adalah pasangan calon bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pemilih. Salah satu kualitas pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, salah satunya juga ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih yang merupakan salah satu komponen yang tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau yang sudah pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih. Syarat-syarat sebagai pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah 1. Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berdomisili di wilayah Kabupaten Karangasem, dibuktikan dengan KTP elektronik. 4. Tidak sedang menjadi anggota TNI maupun Polri. Tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, tentunya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan KPU, di antaranya penyusunan anggaran dan produk hukum, sosialisasi, pembentukan badan ad hoc, pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, pencalonan, pemutakhiran data dan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, serta penetapan calon terpilih. Ayo gunakan hak pilih pada setiap pemilu dan pemilihan. Jadilah pemilih yang cerdas, memahami hak konstitusional sebagai warga negara, memahami dan mengkritisi visi misi, serta program kerja para kandidat, dan anti money politik. Pemilih berdaulat, negara kuat. Sing nyoblos, sing mulih. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pemilu di Indonesia, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 215 juta jiwa, Indonesia berhasil mempraktekkan sistem politik demokrasi modern. Demokrasi telah menjadi katup aspirasi bagi ratusan juta warga negara yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam jangka ke depan, demokrasi juga diharapkan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokratisasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. Pencapaian demokrasi di Indonesia telah melalui proses panjang yang mengiringi jatuh dan bangunnya negeri ini. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Pemerintahan Presiden Soekarno hanya sempat menyelenggarakan satu kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955. Pemerintahan Orde Baru kemudian berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Oleh karena tuntutan reformasi pada tahun 1998, pemilihan umum berikutnya dipercepat
pada tahun 1999 dan selanjutnya mulai dilaksanakan secara reguler, yaitu pada tahun 2004 dan 2009. Akan tetapi, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesungguhnya telah muncul dengan dikeluarkannya maklumat ke-10 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat ini berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu yang akan diselenggarakan pada awal tahun 1946. Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu di awal kemerdekaan ini akhirnya terpaksa menguap karena ketidakpastian perangkat sistem pemilu sendiri, di samping juga karena energi bangsa sedang tercurah untuk konsolidasi sebagai sebuah negeri yang baru merdeka. Baru pada awal dekade 1950-an, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia. Pemilu 1955 diselenggarakan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat konstitusi baru bagi negeri ini. Pada saat itu, digunakan kombinasi sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Kombinasi kedua sistem ini meniscayakan bahwa jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk, yang sebagian besar dari anggotanya ditetapkan melalui pemilihan dari distrik yang telah ditetapkan. Pemilu 1955 diikuti oleh 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan ataupun perseorangan. Pemilu 1955 ini menghasilkan 4 besar partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, baik di DPR maupun Dewan Konstituante. Pemilu 1971 bisa dianggap sebagai penanda sejarah munculnya sebuah rezim yang kelak dinamakan rezim Orde Baru. Dasar pelaksanaan pemilu 1971 ini ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan diikuti oleh 10 partai politik dengan golongan karya sebagai pemenang. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 ialah sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Atas dasar sistem perwakilan berimbang, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata cukup mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Akan tetapi, kelemahan dari model ini ialah menyebabkan banyak suara partai yang terbuang percuma. Semenjak pemilu 1971, pemerintah Orde Baru semakin menunjukkan potensi otoritarianismenya. Dengan golongan karya sebagai pemenang yang didukung oleh birokrasi dan militer, pemerintah mulai menyederhanakan organisasi peserta pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintah menyederhanakan peserta pemilu. Semua partai-partai Islam dilebur, demikian juga halnya partai nasionalis dan non-Muslim. Hasilnya,
Mulai pemilu 1977, kontestan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemungutan suara pada pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan pada saat itu ialah sistem proporsional dengan stelsel daftar. Dari sekitar 70 juta pemilih, suara yang sah mencapai 90,93%. Tahun berikutnya, pemilu 1982 dilaksanakan. Pemungutan suara dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini merupakan pemilu keempat di negeri ini yang menandakan semakin kuatnya rezim Orde Baru. Pada tahun 1987, pemilu kelima di Republik ini diselenggarakan. Pemungutan suara juga dilakukan secara serentak di seantero negeri pada tanggal 23 April 1987. Dari sekitar 93 juta pemilih, suara yang sah mencapai 91,32%. Memasuki dekade 1990-an, tren politik mulai sedikit berubah, walaupun tidak signifikan. Pemilu 1992 mungkin bisa dijadikan sebagai penanda mulainya pergeseran tren politik tersebut, terutama ketidakpuasan anak-anak muda terhadap fenomena politik yang ada pada saat itu. Hal ini terlihat dari hasil perolehan suara partai-partai politik yang bergeser secara signifikan. Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru kembali menggelar pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Mundurnya Presiden Soeharto akhirnya menjadi penanda transisi menuju demokrasi di negeri ini. Presiden Habibie yang meneruskan periode kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil langkah signifikan, yaitu mempercepat pemilu untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Walaupun ini juga berakibat memangkas masa jabatannya sendiri sebagai presiden. Euforia politik memang terjadi. Partai politik pun akhirnya tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Hanya 13 bulan setelah menjabat presiden, Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 secara kredibel pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti 48 partai politik. Sebagai pemilu transisi, pemilu 1999 sangat menentukan keberhasilan demokrasi di Indonesia di masa depan. Ternyata, pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur selama 1 pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Apabila sejak pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Hasil pemilu 1999 menegaskan 5 besar partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Walaupun sempat ditolak oleh 27 partai politik lainnya, hasil pemilu ini akhirnya ditetapkan oleh Presiden Habibie berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu.
Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin tertata dengan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2004. Dalam konteks ketatanegaraan, dilakukan reorganisasi di tingkat lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, dengan mengubah sistemnya menjadi bikameral, sehingga perlu dibentuk Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai implikasinya, pemilu legislatif pada tahun 2004 tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD, melainkan juga anggota DPD. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada lembaga kepresidenan. Jika sebelumnya presiden atau wakil dipilih oleh MPR, maka mulai pemilu 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen untuk menguatkan sistem presidensial di negeri ini. Oleh karenanya, tahun 2004 menjadi riuh oleh pelaksanaan pemilu. Setidaknya ada 3 kali pemilu pada tahun 2004, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, pemilu presiden putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004, dan pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 20 September 2004. Pemilu legislatif tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik dengan Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak. Sementara pemilu presiden putaran pertama diikuti oleh 5 pasangan calon presiden yang akhirnya mengerucut menjadi 2 pasangan untuk bertarung pada putaran kedua. Hasil pemilihan presiden putaran kedua ini akhirnya mengukuhkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menandai babak baru dalam penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia dengan masuknya pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilu. Sebelum undang-undang ini disahkan, kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dipilih oleh DPRD masing-masing tingkatan. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing, dengan difasilitasi oleh KPU di masing-masing wilayah. Pemilu kada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak saat itu, pemilu kada dilaksanakan di berbagai daerah secara beruntun sebagai bagian dari rezim pemilu. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin mantap dengan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu legislatif 2009 ini ditandai sebagai pemilu pertama di Indonesia yang melakukan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Artinya, rakyat memilih calon anggota DPR, bukan partai politik. Dengan demikian, pilihan rakyat tidak lagi dipasung oleh kepentingan partai politik. Dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh yang mengikuti pemilu 2009, Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Kemenangan partai ini sangat signifikan dan menggeser posisi partai-partai lama. Sementara itu, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Dari 3 pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009 ini, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono
dan Budiono akhirnya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu secara kredibel dan damai telah menuai pujian dunia internasional, sehingga mengantarkan negeri ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, keberhasilan ini bukanlah tanpa kritik. Demokrasi di Indonesia diindikasikan berbiaya sangat mahal dan cenderung menjadi demokrasi transaksional. Para calon seakan berlomba untuk membeli suara rakyat untuk mendapatkan simpati atas pilihan rakyat. Hal ini sekaligus mengubur potensi calon-calon yang kredibel untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu sadar untuk kembali pada norma dan nilai demokrasi yang paling esensial. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Baiklah, peserta didik yang baru tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba bagi remaja. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bebandem, yang saya hormati para wakasek, staf Dewan Guru dan pegawai, begitu pula para calon peserta didik yang baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Baiklah, nama saya adalah Iwayan Mangku, penyuluh informasi publik Kominfo Pusat yang mewilayahi Kecamatan Bebandem, Karangasem, dan Kecamatan Manggis. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan diseminasi daring tentang bahaya narkoba bagi remaja. Semoga nanti apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, para pendengar, terutama estetik baru, narkoba. Narkoba adalah salah satu obat terlarang yang sudah mulai merasuki para remaja. Menurut WHO, usia remaja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masa remaja awal yang berumur 10 sampai 13 tahun.
Kemudian remaja pertengahan yang umurnya dari umur 14 tahun sampai 16 tahun. Dan remaja akhir berumur 17 tahun sampai 19 tahun. Nah, itu jadi remaja ini ada 3. Dan narkoba ini sudah menyerang para remaja ketiga jenis bagian tersebut. Kenapa remaja bisa kena? Apakah ada yang keliru atau yang salah? Ya jelas, remaja kena karena ada beberapa kekeliruan yang terjadi. Yang pertama yaitu hubungan dalam keluarga, terutama orang tua. Orang tua tidak memperhatikan atau kurang perhatian kepada anaknya. Kemudian yang kedua, remaja yang pendiam, suka mengurung diri. Kemudian yang ketiga, remaja yang bisa kena yaitu orang atau remaja yang kecanduan rokok atau kecanduan minuman keras, perokok atau pemabuk. Ini sangat rentan remaja yang sudah perokok dan peminum, apalagi perokok dan peminum berat, akan rentan kena narkoba. Selanjutnya adalah remaja yang terasing atau diasingkan oleh teman atau remaja yang sebayanya, teman-teman. Dia diasingkan, tertekan. Selanjutnya adalah remaja yang prestasinya rendah. Ini hanya sekian persen. Kalau prestasinya rendah, dia merasa gimana bisa terpengaruh, riskan kena juga. Kemudian selanjutnya adalah remaja yang bergaul dengan pecandu narkoba. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir yaitu remaja yang menerima dengan baik para pecandu narkoba. Ada juga faktor yang lain seperti mencari sensasi. Nah, sekarang ini remaja ini mencari sensasi. Saya ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Mencari sensasi karena ingin menunjukkan jati dirinya, sedang mencari diri. Saya ingin mencari sensasi. Nah, ini yang secara umum para remaja kena karena muncul ego keakuan remajanya karena ingin mencari jati diri. Nah, kalau remaja sudah bergaul dengan pecandu narkoba, pemakai narkoba, otomatis karena pergaulan sangat besar pengaruhnya, menentukan juga perilaku dan watak seseorang. Apabila sudah menjadi pemakai, pengedar, itu bahayanya luar biasa. Apa saja bahaya bila memakai narkoba bagi remaja? Bahayanya atau dampaknya sangat besar sekali. Yang pertama itu adalah masa depan remaja tersebut. Jika sudah kecanduan narkoba, maka masa depan remaja tersebut akan suram. Kemudian yang kedua adalah dampak fisiologis remaja tersebut. Jika sudah kecanduan narkoba, maka dampak psikis dari fisiknya akan kelihatan. Jika tidak dapat narkoba, dia akan bisa menjerit seperti orang gila. Atau ini mengiris tangannya atau badannya agar mendapatkan darah yang mengandung narkoba. Kemudian
dikucilkan oleh masyarakat. Bahaya selanjutnya yaitu ya keuangan keluarga akan semakin sekarat karena beberapa kasus termasuk di Indonesia dan luar negeri. Jika sudah kecanduan narkoba, maka yang dibutuhkan uang, maka akan membuat ekonomi keluarga menjadi melarat atau bangkrut. Karena kalau kecanduan, dia harus beli lagi narkoba, beli lagi, gimana mencari? Maka mencuri di rumahnya sampai harta orang tuanya habis. Setelah itu keluar dan melakukanlah perbuatan-perbuatan yang nekat, yang tidak baik, yang menyebabkan orang lain ikut menderita. Maka dari itu, marilah katakan tidak pada narkoba. Narkoba no, prestasi yes. Ya. Berarti kalau ada narkoba no, prestasi yes. Remaja merdeka. Jadi harus punya kekuatan, punya tekad, punya iman. Bagaimana remaja agar terbebas dari narkoba? Yang pertama yaitu kenali diri kita sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, karena hanya diri sendirilah yang dapat menolong kita. Orang lain hanya memberikan support. Sebenarnya itu berawal dari diri kita sendiri. Harus percaya diri, kemudian kuatkan iman, tolak ajaan teman yang candu narkoba, termasuk ini perokok dan pemabuk berat. Ini hati-hati karena sudah ada beberapa kasus pada saat rokok itu diisi narkoba, di saat minum diisi narkoba. Nah, itu harus berhati-hatilah. Baiklah, terdidik yang baru, jangan tegang. Kalau dirinya narkoba tegang, saya pun ikut tegang, santai. Nah, bagaimana cara mengalahkan narkoba? Nah, cara mengalahkan narkoba yaitu adalah dengan teknik bayi. Agar narkoba tidak mendekat, narkoba hilang, narkoba mati, tidak dapat menyentuh diri saya. Jadi gunakanlah teknik bayi. Apa itu bayi? B. Berbakti. Yang pertama itu berbakti, terutama berbakti pada orang tua. Jika sudah punya rasa berbakti pada orang tua, karena orang tua kita yang membiayai dari dalam kandungan, lahir sampai disekolahkan. Oh, saya kasihan melihat orang tua saya sudah dilahirkan, diberikan kehidupan, disekolahkan. Saya harus membalasnya dengan prestasi dan menjaga nama baik orang tua maupun keluarga, termasuk sekolah. Jadi pertama yaitu teknik bayi, berbakti. Selain berbakti pada orang tua, berbakti pula pada guru. Kemudian berbakti juga pada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan sujud bakti, doa kita agar dibentengi narkoba itu menjauh dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian teknik yang kedua yaitu bayi A. Kalau sudah berbakti, berarti kita sudah mengamalkan ajaran agama. Berarti A, bayinya yang kedua ini, huruf A-nya adalah agama. Perkuat ajaran agama merupakan salah satu benteng untuk menangkal masuknya narkoba. Jika agama sudah kuat bahwa narkoba itu barang haram, barang yang tidak patut kita pakai, maka narkoba pun tak akan pernah menyentuh para remaja,
Jadi agama, ingat. Ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu agar terbebas dari pengaruh narkoba. Apabila ada pengedar atau orang yang mengajak saya untuk memakai narkoba, agar Tuhan menuntun saya ke jalan yang benar. Nah, doa biasa saja, itu agama. Agama sudah mengajarkan seperti itu. Berarti narkoba itu adalah barang yang tidak baik atau membuat kita masuk penjara dan menambah dosa. Kemudian teknik yang ketiga, bayi Y-nya itu, huruf Y-nya adalah yakin. Nah, seperti tadi, percaya diri itu yakin pada diri. Karena sudah berbakti, kemudian agama kuat, yakin. Saya yakin narkoba tidak dapat menyentuh diri saya. Kalau narkoba datang, narkoba langsung terbang melayang-layang. Bukan pikiran saya yang melayang-layang, terbalik. Itu harus keyakinan. Kalau keyakinan dalam diri kita muncul seperti para api, maka apapun yang mendekat akan menjadi abu. Keyakinan, oh ini narkoba, wih kalau ndak pakai narkoba ndak keren. Tidak, jawab, saya lebih keren tanpa narkoba. Begitu. Oh, narkoba ini bagus bisa bertemu dengan bidadari cantik. Tidak, kamu saja yang pakai biar kamu dapat bidadari yang cantik. Gampang kan? Keyakinan. Oh ini narkoba, barang baru, coba saja, hanya coba sedikit. Tidak boleh mencoba-coba, karena membuat masa depan saya menjadi di awang-awang. Nah itu, bangkitkan keyakinan, semangat remaja, semangat 45. Apalagi semangat tahun 2021, walaupun di tengah pandemi, tetap tolak narkoba. Sekarang pandemi, ini narkoba jual saja. Tetap tidak, narkoba melanggar ajaran agama. Narkoba mensengsarakan orang tua saya karena saya melanggar janjinya, karena saya masih berbakti kepada orang tua. Gampang. Berarti narkoba hilang. Selanjutnya teknik yang terakhir, I. Nah, kalau sudah yakin, berarti iman kita menjadi lebih kuat. Ya, karena sudah berbakti, agama, yakin, iman, itu adalah kunci. Jika sudah berbakti pada Tuhan, orang tua, kemudian mengikuti ajaran agama, kemudian memiliki keyakinan, maka iman kita menjadi kuat. Apapun gangguan dari luar, apalagi narkoba, langsung tidak berani mendekat. Karena sudah iman kuat. Jadi pertebal iman dengan cara seperti tadi, berbakti pada Tuhan, pada orang tua, pada guru di sekolah, mengamalkan ajaran agama, memiliki keyakinan, maka menjadilah iman. Nah itulah teknik bayi. Karena bayi itu masih memiliki kekuatan para dewa, karena masih putih bersih. Itu secara umum atau dalam pengertian Hindu. Kalau bayi itu masih bersih suci. Nah, tekniknya pakai teknik bayi. Nah, baiklah remaja atau peserta didik baru, mari berbakti pada orang tua, berbakti pada guru di sekolah, berbakti pada Tuhan, berbakti pada nusa dan bangsa. Amalkan ajaran agama yang kita anut, terapkan, implementasikan, yakinkan diri kita, dan kuatkan iman bahwa narkoba merusak masa depan remaja. Selain itu, narkoba
tolak dengan tomat. Ya. Tolak. Kalau ada narkoba masuk, tolak. Ya, ada gitu. M-nya menghindari. Ini narkoba jenis baru ini, mau coba saja. Hindari, menghindar. Jangan mau bergaul dengan orang yang kecanduan narkoba atau memberi iming-iming nikmat bagaimana. Menghindar saja agar tidak terpengaruh narkoba. Aman. Kalau sudah menolak, kemudian menghindari, nanti kita aman. Oh, aman. Masa depan saya aman. Orang tua saya masih bangga karena saya tidak terpengaruh oleh narkoba. Kemudian T-nya tidak. Berarti terakhir, oh saya tolak, saya menghindar. Oh saya aman. Sekarang saya harus mengajak remaja sekalian, tidak, katakan tidak pada narkoba. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri dengan paramas. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sikap persembahyangan menurut Hindu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Yang saya hormati Wakasek beserta staf Dewan Guru dan pegawai SMK Negeri 1 Bebanem, panitia penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati pula, begitu peserta didik baru, calon peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Baiklah, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Iwayan Mangku SPD. Boye jero mangkung ya. Nan panggil margini. Nah, jero mangku kan apa tapi lagi di punika nggih. Tiang boye jero niki atas nama asli Mangku Wayan nggih. Nama tiang Iwayan Mangku SPD, bukan sepeda. Nah, tempat tanggal lahir Bebanem 13 November 1983. Alamat Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebanem, Kecamatan Bebanem, Kabupaten Karangasem. Status sudah menikah, punya 2 anak. Dari pekerjaan sebagai penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan penyuluh informasi publik PIP Kominfo Pusat yang mewilayahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bebanem, Karangasem, dan Kecamatan Bugis. Nah, riwayat pendidikan ini bisa dilihat ketika. Baiklah pemirsa, misalnya peserta didik yang baru, dalam melakukan persembahyangan perlukan suatu sikap, apakah duduk, berdiri, berbaring, atau tidur. Ya, karena itu sesuai dengan apa yang kita ingin capai.
Nah, khusus untuk melakukan puja Trisandya, maka seorang pemimpin atau yang melaksanakan puja Trisandya harus memahami. Yang pertama itu asana. Asana ini artinya sikap sempurna untuk melakukan persembahyaan. Baik itu duduk, baik itu berdiri maupun berbaring. Ya, nah itu asana. Kadang-kala ada pemimpin Trisandya pas kebetulan berdiri pada asana. Boleh? Boleh. Tetapi alangkah bijaknya asana. Kenapa? Karena pada saat duduknya bermacam-macam. Apalagi di tempat suci yang besar, jangan jaga. Apa kita akan memimpin? Ya, sekarang asana, padmasana, sukhasana, silasana, vajrasana, dan sana yang lain. Kan tidak mungkin. Cukup dengan mengucapkan asana. Artinya sudah mewakili semua sikap persembahyangan. Jangan keliru juga, orang sakit karena bisa bangun dalam berbaring bisa melakukan puja Trisandya dengan sawasana. Ya, sifat tidur bagaikan maya. Bisa. Nah, asana artinya sikap sembahyang. Nah, sikap sembahyang dalam puja Trisandya, kalau keputusan PHDI yang dulu adalah sikap tangannya Dewa Pratistha. Ini Dewa Pratistha. Ini adalah keputusan PHDI yang dulu. Nah, yang terbaru dalam melaksanakan puja Trisandya ini Amusti Karana. Musti itu artinya ibu jari. Jadi Amusti Karana adalah pertemuan dua ibu jari. Nah, begini. Jadi Amusti Karana ini ditutup. Kenapa ini ditutup? Ini adalah simbol panca karmendriya, 5 indera pekerja. Masuk mata, mulut, ya, tangan, kaki. Dan ini adalah simbol panca budindriya, 5 indera perasa, kulit, lidah, dan sebagainya. Nah, makanya seperti ini. Nah, inilah yang disebut Amusti Karana. Diletakkan di ulu hati. Ya, di ulu hati. Seperti ini. Jangan tegang, rileks saja. Badan tegak. Tegak ya. Nah, kalau ini bagus pernapasannya, pranayamanya nanti, habis melakukan puja Trisandya akan berkeringat. Tubuh akan panas. Ya, ini bisa dipraktekkan langsung. Badan jangan tegang begini. Rileks tapi tegak. Ini tangan. Nah, ini jangan begini capek. Ini. Nah, ini asana. Kemudian badan tegak, lirik ujung hidung atau pejamkan mata. Lirik. Kemudian dilanjutkan dengan pranayama. Dengan menarik napas, mengucapkan mantra dalam hati. Om Ang Namah. Kemudian menahan napas. Om Ung Namah. Dan mengeluarkan napas. Om Mang Namah. Itu semua diucapkan dalam hati. Nah, kemudian dilanjutkan Karo Sodana. Ini dibuka. Nah, tetap di ulu hati. Om Suadam Swaha. Om Mati Sudam Swaha. Nah, langsung kembali ke sikap Amusti Karana. Kalau dulu di sini ini sudah dihilangkan langsung begini. Sekarang langsung. Habis Om Mati sudah sikap Amusti Karana. Nah, mengucapkan Om Kara, Om kalau di rumah bisa agak panjang, itu latihan nafas. Apalagi sekarang di tengah pandemi harus nafasnya panjang, ya. Nah, kalau di sekolah biar bersamaan setengah saja omnya ya. Jangan terlalu singkat. Om. Nah, itu terlalu cepat, nafasnya pendek. Kalau di rumah untuk pribadi bisa dipanjangkan. Oh.
seperti itu bisa. Mantra Trisandya selanjutnya ini, jangan keliru. Om Narayana. Om Narayana. Evedum sarvam. Jangan bilang Om Narayana. Ya, jangan Narayana. Karena sebutan Tuhan dalam Weda adalah Narayana. Kalau Narayana memuja banyak Tuhan. Apalagi Narayana yang kedua ya. Om Narayana Naduyatiyasti Wakasti. Nah, kebanyakan ini beberapa yang saya dapat dengar. Om Narayana Nadui Tio. Nah, sebenarnya sudah dicetak Om Narayana. Bisa Narayana, bisa Narayana. Om Narayana Naduyatio Asti Asti. Dulu Asti, sekarang Sti, itu yang terbaru. Kemudian selanjutnya ini Om Kesamu Swamem. Karena beberapa pengucapannya Om Kesamu Swamem, Om Kesamu Swamem Mahadewa Iswara. Kemudian yang bait kelima Om Kesamu Swamem Mahadewa Sarwaprani Ditankara. Nah, yang bait yang keenam yang terakhir Om Kesantawiyah Kaiko Adosa Kesantawiyo Wajiko Amang Kesantawiyo Manasodosa Tat Pramadat Kesame Swamem. Jangan Om Tape Madake, Om Tape Madat Kesame Swamem. Nah, itu yang benar. Baik, nah dalam mengucapkan puja Trisandya harus disadari ya, karena ini banyak Trisandya, puja Trisandya ini ada bunyi oh. Nah, ini berarti tidak sadar dia, masih dipengaruhi, masih dibelenggu oleh kekuatan yang lain, apalagi oh. Nah, makanya panca karmendra ini dikekang, apalagi mata ini banyak oh. Berarti ini mata masih main, tidak bisa dikendalikan. Harus lihat ujung hidung, jamkan mata, atau dengarkan napas kita sendiri yang keluar masuk melalui lubang hidung. Itu caranya ya. Makanya kalau masih anak-anak SD atau PAUD itu seringan masih, karena dia belum memahami. Ini ingat, sadari melakukan puja Trisandya, jangan sampai tangannya terus apalagi oh ya sampai tidur patung wah. Nah, sampai seperti itu berarti sudah, karena Trisandya sembahyang itu bagian dari yoga. Maka bisa sembahyang kan tubuh sehat, segar, panas. Kalau betul melaksanakan puja Trisandya dengan sikap pernapasan, walaupun pranamanya sebentar, pasti panas. Bisa dibuktikan. Ini panas tapi segar, long ya. Nah, selanjutnya habis melakukan puja Trisandya, yaitu lanjut ke kramaning sembah. Dulu panca sembah ya. Dulu panca sembah, sekarang kramaning sembah. Kramaning sembah bisa 5 kali atau lebih dari 5 kali. Nah, ini yang banyak terjadi kekeliruan, yaitu sembah pertama ya. Sembah pertama Muspe Puyung, Muspe tanpa serana, sembah tanpa serana ya. Muspe Puyung, Muspe tanpa serana, Muspe kesembah tanpa sarana. Ini masih, kalau kita lihat dari arti kata, kalau muspa puyung, muspa dari berasal dari kata puspa, artinya bunga.
puyung itu kosong, jadi ada bunga kosong, tidak ada bunga kosong. Itu artinya. Kemudian sembah tanpa serana. Sembah artinya sujud hormat. Puyung kosong berarti hormat pada sujud pada tanpa serana. Tak ada serana, pakaian ini adalah sarana. Ini sarana. Sarana yang penting adalah pikiran. Pikiran disebut rajendriya. Nah, yang benar adalah sembah puyung. Sembahnya hormat, sujud. Puyung itu kosong. Kosong itu berisi, berisi adalah hampa, hampa adalah berisi. Itu Sangyang Acintya, tak terpikirkan. Nah, jadi ini panca karmendriya, panca budindriya ini. Dalamnya adalah ongkara. Ini. Jadi sebenarnya lelatu. Jangan begini, ini capai. Ini juga yoga, cukup seperti ini. Rasakan tegak, rileks, akan panas. Ya, nah kalau sembah yang kedua bisa sembah menggunakan serang atau bisa juga disebut muspe kaping kalih karena sudah menggunakan bunga. Muspe kaping kalih artinya menggunakan bunga. Sembah yang kedua membeja Siwa Aditya Pinaka saksi. Bukan bunga putih merah karena Sangyang Surya serba warna Mijiku Hibiniu. Putih tidak merah, yang penting bunga yang suci dan bersih. Muspa kaping kalih Mapiranti sekar. Ya, ingat logikanya memuja Surya sebagai tiga saksi, tiga dunia disaksikan oleh Surya. Berbaswa, warnanya tidak putih. Kalau putih ini putih, warnanya bukan putih, bukan merah. Walaupun ada pangkaja dalam Om Aditya itu ada pangkaja. Pangkaja itu adalah nama lain dari teratai. Kemudian muspa kaping 3 Mapiranti kuangen utawi sekar angka. Panjangkap majeng ring di Sangyang Budi saning istana ring Padma sana SMK Negeri 1 Sibetan, bisa seperti itu, atau Iste Dewata bisa. Mantranya nama dewa. Om Namo Dewa di sana. Jangan memuja nama dewa, tidak ada. Karena dalam doa agama Hindu yang dipuja Ista Dewata, mantranya nama dewa, bukan memuja nama dewa, mantranya nama dewa. Ya. Nah, selanjutnya muspa kaping 4 Mapiranti kuangen utawi sekar majeng ring Dewata Samdaya sepisan unsur wata. Dan sembah kaping 5 pinaka wasan sembah puyung, kembali sembah puyung. Dan ingat mantra sembah kelima Om Dewa Suksema. Dewa Suksema ini artinya kembali. Suksema, Sangyang Widya atau Tuhan Dewa Batara yang dipuja kembali ke pariangannya. Ya, itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Bali, bukan bahasa halus, bukan bahasa Bali. Itu bahasa Sanskerta, bahasa Dewa. Nah, kalau pemimpin persembahyang bisa sembah kaping 5 sebagai ucapan terima kasih, bisa, tak masalah. Yang penting ingat Dewa Suksema dalam mantra kelima bukan artinya terima kasih banyak lagi. Kenapa? Pertama, Om Atmutatmu sembah puyung itu memanggil Tuhan. Setelah Dewa Surya menyaksikan, kemudian diberikan berkat sama para dewa, lalu diberikan anugerah. Nah, setelah diberikan anugerah itu dikembalikan kembali. Itu juga termuat dalam cerita Mahabharata, di mana Kunti memanggil Dewa Surya. Setelah dipuja, dia diberikan anugerah seorang bayi karena dia belum menikah, harus mendapatkan anugerah itu agar bisa kembali. Baiklah pemirsa, khususnya adik-adik siswa baru, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Tak anu wong suatu nulis tingkat. Tak ada manusia sempurna di dunia kecuali nyata pokok.
Yang baik kita pakai, yang tidak baik ditanam dalam-dalam. Saya akhiri dengan Om Santi. Om Swastiastu. Halo Sobat Skansaba, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti protokol kesehatan di era new normal ini ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Desa Pionara Radinata, bisa dipanggil Desa. Asal saya dari Sibetan dan saya adalah lulusan ketiga dari jurusan akomodasi perhotelan dan saya mengambil program trainee di Asiana Cengdidase di bagian front office department. Oke, kesan yang saya rasakan ketika belajar di SMK 1 Bandem, pertama adalah suasana kelas yang menyenangkan. Kedua adalah guru pengajar yang sangat berkompeten. Jadi selama saya belajar di sekolah SMK Negeri 1 Bandem, saya didampingi oleh guru-guru yang berkompeten dan memiliki pengalaman kerja di dunia industri. Selain itu, guru-gurunya juga memberikan ilmu-ilmu yang up to date serta teori-teori yang baru dibuka di dunia industri. Yang ketiga adalah sistem belajar yang sangat menyenangkan dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, siswa bisa belajar secara mandiri dan tidak harus mengikuti satu sumber melalui satu buku. Jadi bisa mengakses internet melalui smartphone. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, terima kasih untuk guru-guru di SMK Negeri 1 Bandem yang telah membimbing saya sampai dalam waktu 3 tahun ini. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja saya lakukan. Dan saya harap sekolah ini dapat meningkatkan mutu pendidikan serta fasilitas sarana maupun prasarana. Dan saya harap sekolah ini semakin berkembang. Dan untuk adik-adik yang baru bergabung, selamat bergabung, belajar yang giat, tetap semangat, dan semoga sukses. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Nama saya Imade Agus Sanjaya, saya adalah lulusan alumni dari SMK Negeri 1 Bandem. Sekarang saya sedang mengikuti pendidikan Hikmata TNI AD. Kesan dan kesan saya di SMK Negeri 1 Bandem sangat baik sekali. Walaupun sekolah itu baru dan fasilitas belum maksimal, tapi saya sudah mendapatkan pengalaman yang banyak dari sekolah tersebut. Baik dari gurunya sudah berkompetensi dan dari siswanya juga sudah sangat disiplin, dituntut sangat disiplin, sehingga membuat para siswa yang sudah lulus dari SMK Negeri 1 Bandem bisa menjadi orang yang sangat sukses. Terima kasih untuk SMK Negeri 1 Bandem dan juga untuk adik-adik yang mau bergabung dengan SMK Negeri 1 Bandem. Semoga adik-adik bisa memilih sekolah yang tepat dan cermat dalam memilih jurusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Sekian dari saya. Untuk waktunya, terima kasih. Om Santi Santi Om.